Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau kita baca ataupun kita mendengar sifat yang wajib ada pada seorang nabi dan rasul, ada juga sifat yang mustahil bagi seorang nabi atau rasul. Ada juga sifat yang disebut jaiz. Anak-anak kita belajar tentang sifat-sifat tersebut. Jadi ada yang wajib, yang kita kenal itu kan shidik, amanah, fatonah, tabligh. Kalau yang mustahil itu kan berarti berlawanan dia dari sifat yang wajib itu. Kalau shidik berarti sifat mustahil bagi Nabi itu adalah kizib, berdusta. Kemudian kalau amanah, lawan sifat amanah itu adalah khianat. Kemudian sifat wajib bagi Nabi itu tabligh, lawannya adalah kitman, ya, menyembunyikan. Kemudian sifat wajib bagi Nabi itu adalah fatona, cerdas, lawannya adalah belada, artinya adalah bodoh. Jadi ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Jadi kalau jaiz itu ya sebagai manusia biasa, ya, makan, minum, tidur, berdiri, duduk, berbaring, itu jaiz. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas
sifat mustahil bagi Nabi dan bagaimana kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kita berbicara tentang sifat mustahil bagi Nabi, ya, yang tidak akan ketemu. Jadi mustahil itu Bapak Ibu kadi cari pun dak kabasuwur. Contoh, apakah ada literatur yang menyatakan Nabi pernah berbohong? Carilah. Kok ada? Indak kabasuwur. Silakan cari. Itu berarti kan mustahil bagi Nabi. Ya. Jadi tidak mungkin ada. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad berbicara tentang sifat mustahil bagi Nabi, maka pendapat ulama kita juga harus memustahilkan sifat-sifat tersebut bagi diri kita. Bertanya Bapak Ibu, lai berani Bapak Ibu mengecek ambo mustahil baduto Ustaz? Kira-kira berani nggak? Berarti masih baduto, Bapak Ibu. Ya kan balik ke situ kan. Sudah beranikah kita hari ini berkata mustahil bagi saya berdusta? Karena mengimani sifat-sifat mustahil tadi, kata ulama, memustahilkan juga bagi diri kita. Ya. Jadi kalau kita belum bisa mengatakan mustahil bagi saya berdusta, berarti memang kita masih berdusta. Belum bisa kita mengatakan mustahil bagi saya berdusta. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang sudah berani berkata mustahil bagi saya berdusta, semoga itu bagian dari mengimani sifat mustahil tadi, sehingga memustahilkan sifat berdusta itu pada diri. Ya. Makanya kalau kita baca Bapak Ibu dalam sebuah hadis, ya, yang berbicara tentang kebohongan, dan hadis ini sering kita bahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ditanyakan kepada Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Faqala na'am. Jadi masih ada toleransi bagi orang yang pengecut berkaitan dengan keimanan. Kata Nabi, masih mungkin orang beriman itu punya sifat pengecut, masih mungkin. Jadi tidak gugur keimanan kita, masih ada. Kemudian ditanya lagi, faqila lahu ayakunul mu'minu bakhilan, kan begitu. Apakah mungkin orang mukmin itu pelit? Maka Nabi menjawab, nah, rupanya Bu, walaupun ibu pilih, iman ibu lain tidak gugur gara-gara ibu pilih. Jajan kambung jadi Ustaz. Kok kan contoh. Jadi ya, ini kan kan begitu ya. Jadi kalau orang pelit, keimanan tidak gugur. Karena bahasa Nabi, apakah mungkin orang beriman pelit? Ketika ditanya sahabat, nah, mungkin. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, faqila lahu, lalu ditanya kepada Nabi, ayakunul mu'minu kadzaban, apakah mungkin orang mukmin itu berdusta? Jawaban Nabi, la. Ba kira-kira awak kaitkan hadis Nabi kojo sifat mustahil tadi. Apakah tidak memungkinkan kita memustahilkan dusta itu dalam kehidupan?
supaya iman kita nggak gugur. Makanya mustahilkanlah berdusta itu, kata ulama, terhadap diri kita. Paling tidak Bapak Ibu, ndak ada niat baduto dulu. Itu paling tidak. Kok indah dari rumah datang niat baduto. Dari rumah saya ada niat baduto. Abikot ibu di kantua angko anang tua itu diubah jadi 8 baru pas pembukuan. Ya antropi dimasuk juga dua. Alun sampai di kantua lepak di rumah yo baru. Latani baduto. Coba ya kan. Abikot ibu di pasar timbangan kuah. Nah, dia seketek balik kemari. Nah, boleh agak banyak untuk alun tibo di pasar. Latani baduto dia. Paling tidak kata ulama Bapak Ibu, tidak ada niat kita berdusta, itu sudah sebuah kekuatan. Itu sudah sebuah kekuatan. Makanya kalimat memustahilkan sifat-sifat tadi terhadap diri kita, karena memang Bapak Ibu, hadis ini salah satu penguatnya Pak. Apakah mungkin ya Rasulullah orang beriman itu berdusta? Tidak mungkin kata Nabi. Berarti jelas. Apalagi yang mau Bapak Ibu cari alasan atas dusta-dusta kita setiap hari. Alasan apa? Coba. Apa alasan yang akan kita kemukakan Bapak Ibu? Di balik kebohongan kita, di balik dusta kita, Pak. Apa alasan mau kita berikan? Ya. Jadi ternyata berdasarkan hadis Nabi ini Bapak Ibu, orang mukmin tidak mungkin berdosa. Jadi kalau kita mau disebut orang mukmin, maka mustahilkanlah dusta dari diri kita. Ya, bisa, tidak ada yang nggak bisa. Yang penting ada keinginan untuk itu. Nah, ini sebagai motivasi Pak. Kaitan antara iman dan tidak berbohong. Karena memang antara kejujuran dan kebohongan itu kan batasan iman dan munafik. Di situ batasannya. Ya, karena ayatul munafik salasun kan, tanda orang munafik itu kan ada 3. Salah satunya idza haddasa kadzaba. Kalau berkata dia berdusta. Situ. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam sejarah, ketika Raja Heraklius, saya sering juga membahas berkaitan dengan ini ketika peringatan Maulid Nabi. Karena Raja Heraklius itu berkeinginan betul Pak, mencari tahu apakah Muhammad itu betul Nabi terakhir. Karena informasi Pak, dari para pemuka-pemuka agama sebelumnya itu sudah ada pada Raja Heraklius Pak. Jadi ketika berita adanya seorang nabi, maka begitu ingin Raja Heraklius mencari tahu Pak, betulkah Muhammad itu nabi terakhir sebagaimana disampaikan oleh pemuka-pemuka agama sebelumnya. Maka ketika ada kabilah terus kemudian dicari tahu, maka yang mewakili kabilah itu kan Abu Sufyan, orang yang paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad. Ya, dibawa ke istana, terjadi diskusi antara Raja Heraklius dan Abu Sufyan. Jadi tanda-tanda yang sudah sampai ke Raja Heraklius itu Pak, ditanya ke Abu Sufyan. Ya. Di antaranya adalah apakah Muhammad itu keturunan raja-raja? Kata Abu Sufyan tidak. Maka Raja Heraklius berkata, benar. Kalau seandainya keturunan raja, boleh jadi Muhammad itu bukan nabi. Dia hanya orang yang ingin mengambil kembali kekuasaannya yang hilang. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah pengikutnya orang-orang kaya yang
atau orang-orang miskin yang lemah? Jawabannya kan orang-orang miskin yang lemah. Betul, memang seperti itulah pengikut para nabi. Banyak pertanyaan terus. Sampai akhirnya Raja Heraklius itu berkata, kalau benar yang engkau ucapkan, maka kaki tempatku berpijak, tanah tempatku yang aku pijak ini akan dikuasainya suatu saat nanti. Nah, artinya begini Bapak Ibu, saya mengambil kisah itu. Karena ternyata Abu Sufyan ini berkata, fawallah, demi Allah, laulal hayat ya min ayyafiru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Apa artinya? Demi Allah, jika bukan karena rasa malu aku akan mereka tuduh telah berdusta, niscaya aku akan berdusta tentangnya. Sebenarnya Abu Sufyan, Pak, bisa saja dia berdusta tentang Muhammad. Karena Abu Sufyan sendiri waktu itu kan belum masih dalam kekafiran ya. Ya memang dalam kekafiran. Sehingga boleh jadi dia akan menyampaikan bahwa itu keturunan orang kaya. Sehingga nanti Raja Heraklius itu tidak nabi itu. Bisa saja kemudian Abu Sufyan berkata, pengikutnya orang-orang kaya, berarti tidak nabi itu. Tapi ternyata Abu Sufyan jujur. Padahal dia orang Arab jahiliyah. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Sekelas Abu Sufyan, orang Arab jahiliyah, berbohong itu aib yang sangat memalukan. Lain orang Arab jahiliyah, orang kini baru tua murah saja. Pancaliyah murah saja. Lebih parah loh dari Abu Sufyan. Parah dari Abu Sufyan. Abu Sufyan saja nggak mau dia berdusta. Padahal logikanya Pak, harusnya Abu Sufyan itu berdusta ya tuh. Logikanya, ya kan? Tapi ternyata nggak mau Abu Sufyan berdusta dengan kalimat demi Allah, jika bukan karena rasa malu. Maka orang-orang Panduto kini Bapak Ibu berarti tidak punya malu gitu. Tak punya malu dia Pak. Ini perkataan dari Abu Sufyan. Ya. Padahal itu Bapak Ibu, ya, Abu Sufyan kan berlaku jujur untuk kepentingan orang lain sebenarnya. Ya. Berlaku jujur untuk kepentingan orang lain. Kalau hari ini malahan yang terjadi orang berdusta untuk kepentingan orang lain. Berdusta untuk kepentingan orang lain. Itu pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Kurang bari nasi di kadai 30 bungkui. Ini ingat Bapak Ibu ya, contoh. Terakhir nyo minta kwitansi, tolong buain kwitansi ampe 15 bungkui. Mah awak dek bodoh yolo. Orang bari nasi 30 bungkui ya. Pak kok ibu buat kwitansi sampai 15 bungkui? Lah dapet ibu. Sudah nggak dapet dosa ada boleh. Kenapa dibikin itu? Karena khawatir kok indah dipenuhi beko lari konsumen. Lari konsumen Pak. Makanya orang beli nasi 30 bungkus, lah bisa beli kwitansi sampai 5. Oh bisa. Bisa aja dukung kali ya. Jadi oh ini bukan harga Pak. Bukan harga, jumlah. Ini jumlah. Jadi artinya ada umpamanya kantor memesan nasi kepada kita 30. Tapi awaknya suruh membuat kwitansi sampai 25 bungkui. Supaya dari 5 balik, wah pitih cair dari kantor masuk ke sakunya. Nah, itu nanti 30 tetap untuk ibu. Nah, kok pitih 30 bungkui. Ya kan? Nanti mau balik bungkui, akan sakunya masuk. Nah, itu yang saya maksud tadi. Mau kita berdusta untuk kepentingan orang. Nah, ini bukan harga nasinya Bang. Kalau harga nasi itu lain kan. Pokoknya nyobain nasi
20.000, itu jual 25.000. Itu kan modal, ada keuntungan, itu silakan gitu ya. Itu jual beli. Nah, ini ketidakjujuran itu. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu, lah tahu lo orang Pak, di mana kadai nasi yang bisa bermain di medan zero. Tahu ya? Tahu Pak? Di mana bisa balik nasi dan kwitansi bisa dimainkan. Tahu ya tuh. Kadai nasi itu kadai nasi itu kadai nasi itu percaya lah. Kondak mampu telepon Pak. Tahu ya Pak, kadai-kadai nasi yang bisa bermain kwitansi. Kan kebohongan itu. Aku kwitansi kosong, betul-betul isi sedia Pak, pada negara 7 dia Pak. Itu lebih parah loh nih. Itu parah. Sampai tahu loh. Umpamanya membeli untuk buku ini alat-alat tulis. Tahu lo tuh. Di situ lihat. Situ tuh bisa kwitansi gue. Jadi situ nak mau tuh loh. Situ sampai tahu loh. Ya, sampai kwitansi kosong juga dibuat. Dan artinya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ini kan kebohongan. Ya. Maka kembali kepada hadis Nabi tadi itu, apakah mungkin orang mukmin itu berbohong? Tidak. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Begitu gampangnya kemudian berbohong. Ya kan balik lagi kepada masalah kebohongan tadi. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita sekali lagi bisa ya kalau bahasa tadi itu kan memustahilkan. Ya, memustahilkan kepada diri kita untuk berdusta. Semoga dengan i'tikad memustahilkan tadi, maka kita akan menjauhkan diri dari perbuatan ya berbohong itu. Ya, berbohong itu. Itu yang pertama Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ya. Kalau Abu Bakar kan juga bergelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Sampai-sampai saya baca kisah ketika Abu Bakar menemani Nabi ya, saat hijrah. Kemudian ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Lalu ditanya, siapa yang bersama engkau itu? Abu Bakar. Bingung Abu Bakar menjawab. Dijawab Muhammad, jadi masalah. Karena tentu inilah yang dicari oleh orang kafir Quraisy. Apa jawaban Abu Bakar? Dia adalah penunjuk jalanku. Maksud penunjuk jalan itu bukan penunjuk jalan itu. Maksudnya penunjuk jalan dalam kehidupan beliau. Kenapa betul beliau itu? Beliau penunjuk jalanku. Maksudnya penunjuk jalan dalam kehidupan Abu Bakar supaya selamat dunia akhirat. Itu dia. Ya, itu kalau orang yang biasa yang tak badut itu memang panjang Pak. Tapi kalau orang yang biasa badut itu biasa ya lama kalinya. Itu poin yang satu dulu. Yang kedua, sifat mustahil bagi Nabi itu adalah khianat. Artinya berkhianat. Ya. Jadi kalau saya sambung kisah Raja Heraklius tadi bertanya kepada Abu Sufyan, Pak. Ada salah satu pertanyaan Raja Heraklius kepada Abu Sufyan. Apa pertanyaannya? Pernahkah Muhammad itu berkhianat? Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40. Berarti kan sudah 40 tahun perjalanan hidup Nabi di Mekah. Yang boleh jadi Pak, ada ya yang bisa diambil oleh seseorang terhadap sifat orang lain itu kan sampai 10 tahun Pak. Apalagi Nabi seorang pedagang Pak, yang dipercaya oleh Khadijah untuk berdagang. Orang-orang Arab juga mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad. Tapi di saat ditanya apa jawaban Abu Sufyan, belum pernah walau sekalipun. Itu jawaban Abu Sufyan, bahwa Nabi itu tidak pernah berkhianat, ya kan? Maka memang
memang seperti itulah Nabi. Nabi itu tidak pernah berkhianat. Maka balik lagi, sifat mustahil Nabi, maka kita memustahilkan juga sifat khianat itu terhadap diri kita. Apa arti khianat itu? Ya, dari sekian banyak definisi khianat, salah satunya kan khianat itu adalah suatu kondisi di mana orang tidak mampu menunjukkan kesetiaannya terhadap kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya. Jadi tidak mampu menunjukkan kesetiaan. Itu salah satu definisi khianat. Ya. Dan Nabi, kata Abu Sufyan, tidak pernah sekalipun berkhianat. Artinya orang memang sudah mengetahui sifat itu dengan sebab ya, ketika mereka kemudian menitipkan dagangan kepada Nabi ya, dalam berdagang, karena kalau berdagang ini kan banyak hal yang boleh jadi nampak pengkhianatan ya kan, tapi Nabi tidak melakukan itu gitu. Ya, pengkhianatan tadi kan, ketidakpercayaan kan gitu ya. Jadi kalau seandainya kita memustahilkan sifat khianah dalam diri kita, maka ya harus ada bahasa kesetiaan itu terhadap amanah yang dipercayakan kepada kita oleh orang yang memberikan kepercayaan tadi. Itu kan banyak faktor. Salah satu contoh umpamanya Umar bin Khattab pernah mendatangi seorang pengembala. Saking banyaknya kambing yang digembalakannya, Pak Umar ingin menguji amanah dan anak muda ini atau dia khianat. Ya. Maka ditawar oleh Umar bin Khattab kan, kalau kau jual 1 ekor kambing ini kepada saya, bagaimana? Ya kan? Tuan, kambing ini bukan punya saya, kambing ini ada yang punya. Saya hanya mengembalakan. Lalu kata Umar bin Khattab, kalau kau jual 1 ekor saja, saya yakin tidak akan tahu tuanmu sebanyak ini banyak kambingnya. Apa lo di tuan lo mungkin lo tuh Pak logika berpikir awak itu. Kalaupun tahu katakan bahwa kambing itu diterkam serigala, habis semua kan? Kira-kira begitu. Kan gampang saja Pak. Menghilangkan seekor kambing dari sekian banyak kambing. Ya. Apa yang susah Pak? Ya kan? Tapi jawaban anak muda tadi itu apa? Tuan, fa'ainallah. Kalau begitu Tuan, Allah itu ada di mana? Ya, kalau begitu Tuhan, Allah itu ada di mana? Gitu. Ya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab pun membebaskan anak muda tadi. Kalau kita baca dalam sejarah, tidak lagi jadi budak dia. Ada sesuatu yang lebih besar yang didapatkan oleh anak tersebut dengan sebab apa? Kemampuan menjaga amanah. Dia tidak khianat, tidak berkhianat dia. Makanya jangan sampai kadal fakru ayyakuna kufron. Tidak pula gara-gara miskin lalu kemudian kita berkhianat. Tidak pula gara-gara miskin lalu kita itu tidak jujur, Pak. Memang betul kan bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, tapi tidak semua orang miskin, Pak, yang tidak punya integritas. Mungkin Bapak Ibu akan bertemu itu orang-orang walaupun miskin tapi punya integritas, jujur, tidak khianat, Pak. Seperti pembala tadi. Ya. Kan wak calik kadang-kadang nah, nyuji di tuan rumah, Pak. Dompetnya jatuhan kadang-kadang. Piti banyak. Ini ingin mencari, Pak. Lai balik enggak dompet kok kayaknya tuh ini. Ternyata tidak pula gara-gara dia miskin, Pak, dompet itu nyambil nyusuran tuh pulang. Enggak, Pak, diberikan lagi kepada tuannya. Tuan, dompet tuan jatuh. Padahal duitnya banyak, Pak. Jadi tidak pula kemudian setiap orang miskin tidak punya integritas, Pak. Ya. Coba lihat tuh, polisi Hugeng tuh. Nah, saya pernah sampaikan juga polisi Hugeng. Itu jujur orangnya, Pak. Amanah, tidak berkhianat. Ya, sampai saya dengar, Pak, rumah dinasnya itu dikosongkan dari peralatan-peralatan yang sudah datang duluan sebelum dia masuk ke rumah itu. Kusianan kemaji kok. Kusialan lagi. Keluar dalam hari kan itu bahasa apa ya? Keluar dalam hari keluaran sopa aku keluar terus ada
Itu polisi hukum, Pak. Jujur, amanah. Iya, suruh kalau aja kan. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Tidak pula karena kemiskinan lalu dekat kepada kekufuran, kemudian berdusta, kemudian khianat. Ada pula kisah kepala sekolah Pak Bangse, ya kan? Atau gara-gara miskin itu kemudian bisa diagu-agu gitu, ya kan? Merang aja Pak, ambo jangan diagu-agu ya Pak. Ambo ya model itu aja, tapi kalau yang model itu model neon aja. Atau tidak 1-2 kali ada yang bercerita seperti itu Pak, kece awak, atau beliau model, awak kali sekali. Jangan ambo lu diagu ya Pak bawa udah. Sama. Ya. Amboko diangkat menjadi kepala sekolah ini bagian dari amanah. Apa aja yang bos? Berarti itu bahasakan khianat itu. Ya, itu salah satu contoh. Ya, memustahilkan khianat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di situ. Tidak pula gara-gara miskin, lalu kemudian tidak jujur, lalu dengan sebab kemiskinan khianat. Ini miskinku memang ada dua Pak. Ada miskin materi, ada miskin spiritual. Ya. Miskin spiritual ini banyak Pak. Ya. Padahal gajilah gadang, korupsi yo. Ya. Padahal penghasilan sudah banyak Pak, mencuri juga dia. Itu namanya miskin secara spiritual. Banyak nih jumlahnya miskin secara spiritual. Nah, tadi kan miskin secara materi. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita mampu memustahilkan khianat dalam diri kita. Kemudian yang ketiga itu adalah kitman. Ya, kalau sifat wajib Nabi kan tabligh, menyampaikan. Kalau sifat mustahil berarti kitman, menyembunyikan. Artinya menyembunyikan kebenaran. Yang hari ini boleh jadi karena kepentingan duniawi, Pak. Orang tidak takut menyembunyikan kebenaran itu. Tidak takut dia, Pak. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran ya, ataupun dalam hadis Nabi, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu tidak main-main. Azab yang akan didapatkannya, dosa besarnya itu. Saya bacakan contohnya di surat Al-Baqarah ayat 174, terjemahannya saja. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, ya Al-Quran, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat. Jadi kalau ada orang-orang dengan sebab dunia, biasanya kan memang penyebabnya itu Pak, kekuasaan, harta, kan gitu ya, yang membuat orang kemudian menyembunyikan kebenaran. Ya, tergantung titipan dari penguasa Pak. Itu kedua, bukan dari firman Allah Pak. Makanya wajar, tidak patut rasanya beliau mengecek itu halal. Tapi sampai halal. Tidak patut rasanya beliau mengecek itu boleh, padahal tidak boleh. Ada bahkan yang memaksakan diri mengatakan semua agama ini sama. Itu kan parah, titipan dari siapa itu? Ya, kok sampai ada harus memahami semua agama sama? Bahwa semua agama, pernah saya sampaikan, bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, ya, tapi jangan disimpulkan bahwa semua agama sama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Makanya Buya Hamka sekali keluar fatwa itu Pak, walaupun kemudian dicabut, Buya Hamka tetap mengatakan pencabutan fatwa haramnya Natal bersama itu karena adanya kisruh antara Menteri Agama dan MUI pada waktu itu. Tapi keabsahan dari isi bahwa haram Natal bersama itu memang tidak akan pernah dicabut itu, karena memang Natal bersama itu haram kata Buya Hamka. Jadi mencabut itu dalam rangka hubungan yang harmonis saja, banyak pertimbangan saja Pak. Gimana Pak? Apalagi, nah kan gitu ya, apalagi memang melebihi dari apa yang
diajarkan Nabi gitu. Kalau Ustaz Abdul Somad kan waktu ditanya bagaimana hukum mencium kening orang kafir. Ambung, kok jawaban Ustaz Abdul Somad saya? Jawaban ambung. Kata Ustaz Abdul Somad, dosa besar, berzina. Kan gitu kata beliau. Membunuh, mencuri. Nah, ya kan? Kemudian mengatakan Tuhan punya anak. Dari yang saya sebut tadi, kata beliau, mana yang lebih besar dosanya? Yang lebih besar dosanya itu adalah yang mengatakan Tuhan punya anak. Bapak mau mencium kening orang berzina? Tidak mau. Bapak mau mencium kening orang yang membunuh? Tidak mau. Mencium kening pezina saja tidak mau. Apalagi mencium kening orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Itu kata Ustaz Abdul Somad. Kamu kan malu. Tapi kalau saya Bapak Ibu memahaminya di hadis Nabi, Pak. Databda'ul Yahuda wan Nasara bisalam. Memulai salam saja kepada orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh, apalagi mendahului mencium kening. Nah, kan itu kalau pendapat ya. Ya berbuat baik silakan, tidak dilarang. Nabi itu berbuat baik. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil bagi Nabi itu adalah baladah. Baladah itu artinya bodoh. Kalau sifat wajib adalah fatonah, cerdas. Nabi itu Bapak Ibu memang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya, kalau seandainya Nabi bisa membaca dan menulis, tentu boleh jadi Nabi dituduh yang menulis Al-Quran. Tapi Nabi cerdas. Kenapa? Kecerdasan Nabi itulah yang membuat firman-firman Allah mampu dijelaskan oleh Nabi kepada umat. Ini menunjukkan Nabi itu cerdas. Nah, sifat mustahilnya adalah balada. Artinya apa? Jangan sampai kita juga menjadi orang yang bodoh. Karena Nabi itu kan 3 kecerdasannya. Pertama, cerdas intelektual. Yang kedua, cerdas spiritual. Yang ketiga, cerdas emosional. Itu ada di Al-Quran. Makanya kalau kita memustahilkan kebodohan dalam diri kita, artinya apa? Kita harus punya kecerdasan intelektual, rajin belajar. Kita harus punya kecerdasan spiritual, tidak menyembah kecuali hanya Allah. Kita juga harus punya kecerdasan emosional, tidak memperturutkan hawa nafsu. Maka lengkaplah kecerdasan itu. Pindah, Ibu, saya bisa Ibu bersabar, kan ada yang menjawab. Nabi itu menyuruh awak bersabar, ambo indah Nabi. Yang mengecek Ibu Nabi siapa? Cuman kan Ibu yang mengecek, ambo tidak Nabi ya. Kalau Nabi bisa bersabar, kalau ambo tidak bisa. Nah, bagaimana Ibu akan mengimani sifat wajib atau mustahil Nabi kalau seandainya Ibu sendiri kalimatnya seperti itu? Semoga sekali lagi kita mampu memustahilkan yang 4 itu dalam diri kita. Pertama adalah kebohongan, yang kedua adalah khianat, kemudian yang ketiga itu adalah kitman, menyembunyikan kebenaran, sampaikanlah kebenaran itu, dan yang keempat adalah beladak kebodohan. Semoga hari ini kita hadir bersama di masjid ini dalam rangka memustahilkan kebodohan dalam diri kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.